Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan melangkah maju ke arena. Terlepas dari apakah dia mampu melawan Wang Chen atau tidak, tapi keberaniannya untuk menghadapi tantangan secara langsung menyebabkan banyak orang memujinya secara diam-diam. Senyum jahat dari Huang Quanzunzi terlihat pada pertandingan ini. Dia cukup yakin dengan Wang Chen karena sudah mencapai setengah langkah Dozong, hasil dari dia memasuki kolam darah mata surgawi. Le Zunzi, menurutmu bagaimana hasil dari pertarungan ini? Tanya Huang Quanzunzi dengan sangat percaya diri. Le Zunzi pun hanya tersenyum ketika mendengarnya. Ya, mudah-mudahan seperti yang kau harapkan saja. Kemudian, Huang Quanzunzi berbicara kepada Wang Chen yang sedang berada di arena. Masalah ini disebabkan oleh dirimu sendiri, jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Kamu pun tahu konsekuensinya jika kamu gagal menyelesaikannya. Terlihat tangan Wang Chen yang sedang memegang belati sedikit gemetar ketika dia mendengarkan kata-kata Huang Quanzunzi ini. Dia membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Guru, tenang saja. Muridmu ini akan membuat orang ini membayar mahal atas rancangannya sudah mempermalukan pavilion kita." Huang Quanzunzi pun perlahan bersandar kembali di kursinya dan mengangguk dengan lembut. Melihat ini, Jian Zunzi dan Feng Zunzi memandang Xiaoyan di arena dengan ekspresi yang sedikit aneh. Para peserta lain yang masih berada di arena tiba-tiba pergi menjauh dari sana dan mata mereka langsung menatap ke arah Xiaoyan. "Orang ini benar-benar nekat," ucap salah satu orang yang di sana. Pertandingan perebutan 4 posisi yang tersisa pun menjadi terhenti. Namun, hal itu tidak menyebabkan situasi menjadi kacau. Malahan saat ini, banyak orang ingin tahu apakah Xiaoyan mampu bertahan menghadapi serangan Wang Chen. Dan hal ini membuat atmosfer di sana menjadi lebih panas dan meriah. Di sisi lain, terlihat Lin Yan menatap tajam ke arah Xiaoyan yang perlahan berjalan menuju ke arena. Dia samar-samar dapat merasakan aura Xiaoyan jauh lebih kuat daripada dirinya. Dalam benaknya, Wang Chen adalah seseorang di puncak kelas Do Huang yang dikabarkan mampu melawan seorang elit Dozong. Namun yang menjadi persoalan adalah setiap kali dia bertarung, lawannya pasti akan lumpuh bahkan sampai mati. Xiaoyan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya ketika bertarung dengannya. Sialan, jika sampai dia berani menyakiti Xiaoyan, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, ucap Lin Yan sambil menahan emosi yang terlihat jelas di mata dan wajahnya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan. Jika sesuatu terjadi kepada Xiaoyan, tentunya dia tidak akan tinggal diam. Dari kejauhan, Wang Chen memandang Xiaoyan perlahan masuk menuju ke arena. Setelah mereka saling berhadapan, kemudian Wang Chen pun berkata, "Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku akan membiarkanmu pergi dari gunung petir ini." Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan sebuah energi doki berwarna hijau-hijau pun segera terbentuk. Karena tidak mau terlihat kalah dari Xiaoyan, Wang Chen pun mengeluarkan sebuah energi hitam pekat dari badannya dan tiba-tiba dia muncul di belakang punggung Xiaoyan. Serangan belatinya pun dia luncurkan ke arah Xiaoyan, namun dengan mudah dapat diblokirnya. Wang Chen terlihat sedikit menggelengkan kepalanya ketika serangan belati yang dilancarkannya gagal melukai Xiaoyan. Warna hitam doki yang terlihat padat membuat belatinya menjadi seperti ular berbisa yang kemudian langsung menyerang ke arah kepala Xiaoyan. Bang, bang. Energi hitam itu terlihat menjadi seperti seekor piton raksasa. Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan energi doki dari tangannya untuk melawan serangan Wang Chen. Kedua serangan yang bertabrakan itu menyebabkan sebuah angin yang sangat dahsyat dan memaksa Wang Chen kembali. "Ternyata kamu biasa-biasa saja," ucap Xiaoyan dengan suaranya yang tenang. "Jangan sombong dulu, ini hanya pemanasan." Kemudian lidah Wang Chen terlihat menjilati belatinya. Segera sebuah energi doki hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan menjulang tinggi ke arah langit.
Kekuatan Doqi ini melebihi kekuatan orang biasa di puncak kelas Do Huang. Banyak teriakan yang terdengar dari luar arena saat mereka merasakan aura Wang Chen yang sangat kuat. Beberapa orang di sana merasa iri karena Wang Chen saat ini sudah setengah langkah ke kelas Dozong. Setengah dari kesenjangan besar antara Do Huang dan Dozong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Setengah sisanya hanya masalah waktu. Wajah Feng Qing'er, Mo Qingluan, dan Tang Yin tidak memperlihatkan sebuah ekspresi yang istimewa, karena mereka pun sama-sama telah mendapatkan manfaat setelah memasuki kolam darah mata surgawi. Setengah langkah Dozong ya. Xiaoyan hanya bergumam dengan tenang. Dia menyipitkan matanya saat menatap Doqi yang berada di sekitar Wang Chen. Dia masih ingat ketika pertarungan sebelumnya, Wang Chen jelas-jelas berada di puncak kelas Do Huang. Namun sepertinya karena bantuan dari kolam darah mata surgawi, dia telah berhasil mendapatkan terobosan ini. Sekarang sudah terlambat buat kamu untuk menyesal. Wang Chen dengan wajah ganasnya mengancam Xiaoyan. Orang ini memang agak merepotkan untuk ditangani. Jika ini terus berlanjut, hanya akan merepotkanku. Aku harus mengakhirinya dengan sangat cepat, ucap Xiaoyan. Kemudian tiba-tiba kecepatan Wang Chen terlihat jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiaoyan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang bergerak dengan cepat dan menyebabkan banyak sayatan muncul di udara. Cahaya hitam dari segala arah membuat pedang giok berat Xiaoyan bergerak dengan cepat untuk melawannya. Hal itu menyebabkan gemuruh suara bertabrakan yang sangat keras. Tidak ada yang menduga bahwa Xiaoyan ternyata mampu menandingi Wang Chen ketika dia menggunakan seluruh kemampuannya. Ternyata tindakannya yang berani melawan Wang Chen bukanlah sebuah tindakan yang gegabah. Sebaliknya, dia benar-benar mempunyai kemampuan bertarung dengannya. Di tempat para Dozun duduk, terlihat senyum di wajah Huang Quanzunze mulai menghilang. Dia dapat merasakan kekuatan Xiaoyan yang terus meningkat. Feng Zunze, Lei Zunze, dan Jian Zunze pun terkejut melihatnya. Sepertinya yang berada dalam kesulitan adalah Wang Chen, bukanlah Xiaoyan, ucap Lei Zunze. Sementara semua orang sedang terkejut melihat pertarungan keduanya, sesuatu yang tak terduga muncul di depan arena. Orang-orang melihat sebuah energi yang sedang menyelimuti tubuh Xiaoyan. Aura yang jauh lebih kuat daripada Wang Chen tiba-tiba muncul keluar seperti kekuatan yang mampu menghancurkan langit. Akibat energi Doqi yang sangat besar ini, tiba-tiba menghancurkan semua aliran jurus yang dibuat oleh belati milik Wang Chen. Tang Yin, Mo Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er sangat terkejut melihat kejadian ini. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Meskipun Xiaoyan telah menekan sejumlah kemampuannya, tapi Tang Yin dan yang lainnya bisa melihat kalau aura yang menyebar keluar dari tubuhnya adalah benar-benar sudah mencapai kelas Dozong. Alis Feng Qing'er merajut, matanya menjadi sangat tajam menatap ke arah Xiaoyan. Aura energi yang dikeluarkannya benar-benar sangat besar. Tentu saja, dibandingkan dengan mereka bertiga, orang-orang yang merasa paling tercengang dengan ini semua adalah lautan orang-orang yang berada di sana. Sejak awal tidak ada yang menduga kalau Xiaoyan akan mampu memenangkan pertandingan ini. Sekarang semua orang tahu kalau kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Wang Chen. Wang Chen adalah setengah langkah Dozong. Ranah apa yang dikuasai Xiaoyan sehingga mampu mengalahkannya? Hanya ada dua kata yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dozong. Orang ini sebenarnya telah mencapai kelas Dozong. Lin Yan di tepi arena juga merasa terkejut melihatnya. Ketika dia meninggalkan kekaisaran Jiama saat itu, dia jelas ingat kalau Xiaoyan hanya berada di puncak kelas Dowang. Sekarang, dia benar-benar mampu melompat ke kelas Dozong dengan waktu yang sangat singkat. Apakah kecepatan latihan seperti ini tidak terlalu menakutkan? Perlu
diketahui bahwa Lin Yan bisa cepat mencapai ranah bintang 4 To Huang karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhurnya. Namun, baginya hal itu tidak layak untuk dibandingkan dengan Xiaoyan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiaoyan, perkiraan tertinggi dia setelah mereka bertemu adalah setara dengan Wang Chen. Namun ternyata Xiaoyan benar-benar bisa mencapai kelas Dozong. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak di antara generasinya yang mampu untuk melawannya. Ekspresi Wang Quanzunzi terlihat marah luar biasa. Tatapannya sinis ketika menatap ke arah Xiaoyan. Dia benar-benar keliru kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya orang yang keliru di sana. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga merasa terkejut melihatnya. Usia Dozong ini hanya sekitar 20 tahun. Orang ini memiliki bakat seperti monster atau memang mempunyai latar belakang yang sangat hebat. Sepertinya orang ini tidaklah sederhana. Wang Chen bukanlah tandingannya, ucap Jian Zunze. Wang Quanzunzi menjadi lebih dingin ketika mendengarkan kata-kata itu. Kemudian dia pun menjawab dengan sinis. Ini belum berakhir. Terlalu cepat menebak hasilnya hanya akan mempermalukan diri sendiri. Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan merasa malu. Keganasan di wajah Wang Chen mulai memudar dalam menghadapi serangan Xiaoyan. Perasaan bahaya yang kuat samar-samar menyebar dari dalam hatinya. Bagaimana bisa bocah ini menjadi Dozong? Wang Chen tiba-tiba gemetaran. Perasaan khawatir pun muncul seketika dalam hatinya. Dia jelas tahu jenis hukuman apa yang akan menunggunya setelah dia dikalahkan oleh Xiaoyan. Saat ketakutannya tak terkendali, raungan seperti suara binatang terdengar dari tenggorokannya. Hal ini menyebabkan pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah dalam sekejap. Dia pun akhirnya berlumuran darah. Dalam kondisi seperti ini, auranya tiba-tiba melonjak naik dalam sekejap. Energi hitam pekat yang keluar dari tubuhnya melonjak ke segala arah. Dari kejauhan, dia terlihat seperti binatang purba ganas yang sedang mengamuk. Orang ini benar-benar telah menggunakan skill darah musim semi kuning. Sungguh gila. Kemudian jurus itu pun menyerang Xiaoyan dengan sangat ganas. Sekali lagi, tabrakan di antara keduanya menyebabkan fenomena yang luar biasa. Namun sayangnya, jurus itu juga masih belum mampu untuk mengalahkan Xiaoyan. Karena tidak mau menyerah, kemudian sebuah jurus dari energi hitam dengan cepat menyebarkan bau busuk yang berasal dari tangan kanannya Wang Chen. Seketika itu, seluruh lengannya pun menjadi hitam seperti tinta. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat menyerang Xiaoyan. Retakan hebat pun terbentuk di udara akibat serangan itu. Itukah jurus lengan mayat busuk musim semi kuning? Itu adalah jurus yang sangat berbahaya. Keterampilan ini cukup terkenal sehingga membuat mereka menjadi ribut. Di saat semuanya sedang terpaku pada jurus Wang Chen, sebuah jurus yang menggunakan kekuatan api hijau giok dilancarkan menyerang tangan hitam itu. Tabrakan besar pun menyebabkan ledakan yang sangat kuat. Arena pun menjadi hancur berantakan. Melihat semua itu, seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi senyap. Di sekitar arena yang hancur, terlihat Wang Chen sedang berusaha keras melawan jurus api hijau milik Xiaoyan. Dia memuntahkan seteguk darah ketika terlempar keluar arena saat melawan api hijau yang sedang menyerangnya. Dia merasa sangat kesakitan dan jurus andalannya pun lagi-lagi gagal untuk mencelakai Xiaoyan. Wang Quanzunzi terlihat menjadi lebih murka saat dia melihat semuanya. Dan seketika dia pun berdiri. Bagus, bagus bocah, kamu benar-benar mengejutkanku. Mata Xiaoyan sedikit menyempit. Dia menangkupkan kedua tangannya kepada Wang Quanzunzi dan berkata, "Aku sudah memenuhi perjanjian, selamat tinggal." Kemudian Xiaoyan pun berbalik badan dan hendak pergi dari sana. Tunggu. Sebuah suara terdengar menahan Xiaoyan untuk pergi. Dari kejauhan terlihat Wang Chen yang naik dari tanah dengan susah payah.
Apakah kamu masih ingin melanjutkannya? Ucap Xiaoyan dengan sangat dingin. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu akan menerobos ke kelas Dozong. Bahkan hanya dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kamu yang paling mendapatkan banyak keuntungan dari kolam darah mata surgawi. Tidakkah kamu setuju, Xiaoyan?